Biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli yakni Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Sunan Bonang sendiri lahir pada tahun 1465 di Rembang dari pasangan suami istri yakni Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang sekaligus merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki 8 saudara, salah satunya Raden Qasim yang dikenal dengan gelar Sunan Derajat. Menariknya, Sunan Bonang belajar agama Islam dan keilmuan lainnya dari sang ayah langsung, Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedigdayaan menakjubkan. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Makam Sunan Bonang hingga saat ini masih dikunjungi banyak peziarah dari seluruh Indonesia. Riwayat perjalanan dakwah Sunan Bonang. Sepanjang hidupnya, Sunan Bonang berdakwah ke berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perjalanan dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Pada saat itu, Sunan Bonang mendirikan sebuah mushola di Desa Singkal yang berada di tepi Sungai Brantas. Sayangnya, dakwah Sunan Bonang di kawasan tersebut sempat mengalami penolakan. Meski begitu, Sunan Bonang tidak menyerah, bahkan ia justru berhasil berdakwah dan mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada beserta putrinya. Setelah dari Kediri, Sunan Bonang kembali berdakwah di Jawa Tengah, yakni Demak. Kedatangannya ke Demak merupakan undangan dari Raja Demak pada masa itu, Raden Patah. Waktu itu, Sunan Bonang diundang untuk diminta menjadi imam masjid Demak. Setelah lama tinggal di Demak dan menjadi imam masjid Demak, Sunan Bonang kembali melanjutkan dakwahnya di daerah Lasem, Jawa Tengah. Selama di Lasem, Raden Maghdum Ibrahim tinggal di Desa Bonang. Hal inilah yang membuatnya mendapatkan panggilan Sunan Bonang. Di sana, Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Cara dakwah Sunan Bonang. Dalam sejarah Islam, Sunan Bonang diketahui menyebarkan agama Islam dengan cara yang unik, yakni menggunakan kesenian. Beliau menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Sunan Bonang sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian dikombinasikan dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Selain itu, Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan untuk memperkaya pertunjukannya. Selain itu, dalam kesenian wayang Sunan Bonang dikenal sebagai dalang yang piawai membius penontonnya. Hal ini karena Sunan Bonang memiliki cara unik untuk mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam dalam setiap pertunjukan pewayangannya.